Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Taiyi Daomen. Sensi jatuh, Ruixia sedang berlangsung, dan di antara pegunungan kuno, paviliun berbaris. Terkadang, ada burung bangau yang berterbangan di langit, mengeluarkan tangisan yang nyaring dan jelas. Sebagai silsilah Dao pertama dari alam bintang 1000 mesin, raksasa bintang terkenal di dunia, Taiyi Daomen memiliki latar belakang kuno yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada puluhan ribu murid dan guru di sekte ini. Hanya jika alam itu ada, jumlahnya ratusan. Di mata para biksu di dunia, Taiyi Daomen tampaknya merupakan tempat suci kultivasi kelas 1 di dunia. Dentang. Lonceng cepat berbunyi, memecah suasana tenang Taiyi Daomen. Aula besar Tuhan. Banyak nama besar bermunculan satu demi satu. Weng Pu, kepala sekolah, sudah menunggu di sana. Di antara mereka, ada 4 orang yang bersatu, dan 13 yang hidup bersama. Di antara raksasa kekuatan bintang, jika jumlah raja kerajaan besar, pintu eterik adalah yang paling banyak. Ini bukan seberapa terpisahnya Taiyi Daomen. Syarat untuk merekrut murid dan orang kuat di Taiyi Daomen relatif longgar. Khususnya saat merekrut Realm King Realm Strong, syarat yang ditawarkan bisa dibilang murah hati. Terutama paviliun Jiutian di Tianqi Xingji adalah yang paling menuntut dalam merekrut murid. Selama berabad-abad, hanya ada ratusan orang di halaman. Namun, ada banyak sekali kekuatan dan orang kuat yang dijajah di bawah paviliun Jiutian. Kepala sekolah, Anda memanggil saya ke sini hari ini, mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Seorang lelaki tua surga bertanya. Mata semua orang beralih ke kepala sekolah Weng Pu. Weng Pu memiliki penampilan yang kurus dan mengenakan mantel bulu abu-abu coklat. Sebagai kepala sekolah Taoisme Taiyi, dia sendiri adalah raja dari alam kesatuan. Hanya pada saat ini, alisnya berkerut, seolah-olah dia mengalami masalah. Penatua Sue, beritahu saya. Weng Pu berkata lembut. Sue Changyi menarik napas dalam-dalam, bangkit dari kursi, melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata, "Pemirsa, kembali." Hanya dalam 5 kata, sepertinya ada semacam kekuatan mengerikan yang langsung menyentuh hati orang-orang. Awalnya semua penonton tercengang, lalu ekspresi mereka berubah. Suasana aula Sensiao diam-diam membosankan dan tertekan. Hanya suara Sue Changyi yang terdengar di atmosfer mematikan ini. Dia berbagi pengalamannya di pengadilan Tao Huayang tanpa menyembunyikan apapun. Sampai dikatakan bahwa ketika penonton akan datang ke Taiyi Daomen 3 hari kemudian, orang-orang hebat yang hadir tidak bisa lagi duduk diam. Anak muda itu, apakah dia benar-benar master? Beberapa orang tidak percaya. Mustahil. Setahun yang lalu, reinkarnasi penonton di alam bintang Xuan Huang hanyalah seorang kaisar. Bagaimana bisa begitu menakutkan setelah tidak melihatnya selama setahun? Ada yang marah. Meng Changyun itu benar-benar mengkhianati kita. Seseorang berbicara dengan keras. Seseorang marah. Orang-orang tua yang terbiasa melihat pasang surut dunia telah kehilangan ketenangan dan ketentraman masa lalu satu persatu. Di kursi utama tengah, kepala sekolah Weng Pu melihat semua ini dengan dingin, dan mau tidak mau menghela nafas dalam hati. Ini adalah kekuatan penonton. Bahkan jika tahun-tahun tak terbatas telah menghilang, bahkan jika itu hanya reinkarnasi sekarang. Tapi ketika dia muncul, itu akan menyebabkan gempa besar. Lihatlah orang-orang tua di sini, mereka telah memandang rendah dunia, tetapi sekarang mereka semua panik. Bagaimana pendapat kepala sekolah tentang ini? Tiba-tiba ada yang menanyakan pendapat Weng Pu. Weng Pu berkata dengan acuh tak acuh, Guanzu bukan lagi mantan Guanzu, dan Anda ingin kami membebaskan orang. Maka kita harus melihat apakah dia memiliki kemampuan. Mata semua orang berbinar dan mereka semua menjadi tenang. Ya, di wilayah kami, Raja Kerajaan Dongyu ada di sini, dan tidak ada hidup atau mati, apalagi reinkarnasinya. Seseorang berbicara dengan nada membunuh. Jangan lupa, dia juga menyimpan rahasia reinkarnasi. Mata seseorang terbakar, kali ini dia berinisiatif mengirimnya ke pintu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia tidak boleh dibiarkan pergi.
Semangat semua orang terangkat. Rahasia reinkarnasi. Kekuatan terlarang ini melibatkan misteri reinkarnasi dan rekonstruksi, dan juga mengandung misteri yang luar biasa. Memikirkannya saja membuat orang bersemangat. Sejak saat Flying Immortal Forbidden Zone lahir, waktu telah berubah. Di kedalaman langit berbintang, itu mungkin miliknya sendiri, tetapi di masa depan, itu akan menjadi bagian dari alam kenaikan dunia karakter. Seseorang berbisik, siapapun yang dapat memulai jalan bulu secepat mungkin, siapa penguasa sejati era ini? Area terlarang Phyrexian. Salah satu dari 7 area terlarang di langit berbintang. Dalam rumor dari zaman kuno hingga sekarang, itu dianggap sebagai negeri dongeng. Tapi bagaimanapun juga ini hanyalah rumor. Dulu, tidak ada yang menganggapnya serius. 20 tahun yang lalu, perubahan mengejutkan terjadi di daerah terlarang Phyrexian, dan sejak itu, berita tentang jalan menuju bulu telah menyebar seperti api dan menarik perhatian dunia. Sebagai raksasa kekuatan bintang, Taiyi Daomen menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui. Di antara mereka, ada catatan daerah terlarang Phyrexian. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa pergolakan di area terlarang Phyrexian terkait dengan rumor jalan berbulu. Memang, zaman sudah lama berubah. Bukan kebetulan, leluhur akan menjadi kelompok eksistensi pertama yang menginjakan kaki di alam Ascension. Dan alam seperti itu belum pernah dicapai oleh penonton di puncak. Seseorang menantikannya. Leluhur di mulutnya adalah tokoh legendaris tertua di Taiyi Daomen. Deng Zuo. Sayangnya, leluhur lama tidak ada di sekte sekarang, jika tidak, tubuh pengamat yang bereinkarnasi akan memiliki keberanian untuk datang ke pintu untuk memprovokasi. Seseorang menghela nafas. Tetapi pada saat ini, Sue Changyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, dengan pedang reinkarnasi tuannya, dia dapat dengan mudah membunuh Raja Alam kembali, jika dia menghalangi di depan. Dari gerbang gunung kami mungkin jangan takut, tetapi Anda tidak bisa keluar selamanya kan? Penatua Sue, apakah Anda takut? Seseorang mencibir, jangan khawatir, jika dia berani muncul, dia tidak akan pernah kembali. Orang yang berbicara mengenakan baju besi biru dan memiliki rambut putih yang mengalahkan salju. Sue Changyi terdiam, wajahnya sedikit jelek. Takut. Itu adalah hal mengerikan yang belum pernah kamu lihat dari reinkarnasi penonton. Kekhawatiran tetua Sue bukannya tidak masuk akal. Lagi pula, lawan kali ini adalah penonton. Bahkan jika dia adalah tubuh reinkarnasi, dia harus diperlakukan sebagai musuh kelas 1. Master Sekte Weng Pu berkata dengan ekspresi agung, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Semuanya mengangguk serempak. Bayangan pohon nama. Di kedalaman langit berbintang ini, karakter-karakter yang meremehkan dan meremehkan penonton akan berakhir dengan menyedihkan. Banyak kastil, kota kuno dan ramai. Dari kota Wanye, 3000 mil ke utara, adalah tempat di mana bintang raksasa Taiyi Daomen bercokol. Saat ini, di sebuah penginapan di kota Wanye. Berteriak. Jujung jari Suyi dipenuhi dengan cahaya, seperti tinta, dan dia perlahan-lahan menguraikan pola cincin aneh di selembar kertas jimat. Lingkaran menyerupai bentuk ular menelan ekornya, menunjukkan ritme yang berputar-putar tanpa awal dan akhir. Di samping, ketika Meng Changyun melihat pola ini, dia memiliki perasaan hidup dan keabadian tanpa akhir. Ho gelombang. Suyi menyingkirkan ujung jarinya dan menghela napas panjang. Segera, di dalam portal ilusi, hujan ringan muncul, menggambarkan sosok yang anggun dan cantik. Mengenakan pakaian bulu, dengan alis yang indah dan tanda totem emas di antara alis. Ini es. Hei, aku ingin tahu, siapa pola rahasia yang mengukir Immortal Seal? Aku tidak pernah mengira itu kamu, rekan Tao. Ketika dia melihat Suyi, Acai mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Meng Changyun tersentak. Dia mengenalinya, dan gadis muda yang muncul di depannya seperti perita tertandingi adalah roh mayat hidup yang disembah oleh Taiyi Daomen. Dalam rumor, roh Andit dianggap sebagai inkarnasi dari keabadian, yang mendekati keabadian nyata, seperti dewa. Di Taiyi Daomen, mereka yang berada di alam raja sangat dihormati.
Tapi Meng Changyun tidak pernah menyangka bahwa Lord Guanzu baru saja menggambar jimat dan memanggil roh mayat hidup. Aku akan pergi ke Tai Daomen kali ini, jadi aku menanyakan sesuatu padamu sebelumnya. Su Yi tersenyum. Es mengedipkan matanya yang berair, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan terkejut, mungkinkah Anda, sesama Taois, benar-benar reinkarnasi dari penonton? Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Su Yi merasa geli, tapi sepertinya kamu tidak pernah percaya. Ini. Acai tercengang, wajahnya yang cantik berubah. Untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, pihak berwenang adalah penggemar, ini aku. Dalam obrolan berikutnya, Acai akhirnya mengerti tujuan kedatangan Su Yi ke Tai Daomen, dan mau tidak mau terkejut. Ada yang mau tunjuk Tai Daomen? Ini terlalu kuat. Setelah memikirkannya sebentar, Acai mengerutkan kening dan berkata dengan serius, teman Taois, saya tidak menyarankan untuk berperang dengan Tai Daomen secara langsung. Su Yi mengangkat alisnya, kenapa? Acai berkata, sekarang, meskipun hidung sapi tua Deng Zuo tidak ada di sekte, masih ada 3 orang tua di dalam gua. Selain itu, beberapa tahun lalu, Deng Zuo memperoleh rejeki besar yang tak bisa ditawar-tawar, dan ditengarai gambaran misterius pedang-pedang abadi. Deng Zuo diandalkan gambar rahasia ini, butuh dewa yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat formasi pedang tak tertandingi di Tai Daomen, yang dikatakan dapat dengan mudah membunuh orang di dalam gua. Mendengar ini, Meng Changyun terkejut dan wajahnya berubah. Su Yi menunjukkan minat dan berkata, gambar formasi pedang yang terkait dengan Immortal Dao? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Acai tidak menyembunyikan apapun, katanya padaku. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak pergolakan yang tidak diketahui di kedalaman langit berbintang. Di beberapa daerah terlarang kuno dan tempat rahasia, beberapa peluang yang terkait dengan Lixian muncul satu demi satu. Leluhur Tai Daomen Deng Zuo, memperoleh gambar susunan pedang abadi dari medan perang kuno di alam bintang 1000 mesin yang telah lama direduksi menjadi tanah kosong. Adapun seberapa kuat Immortal Sword Array ini dan seberapa banyak misteri yang disembunyikannya, Acai tidak tahu. Dia hanya mendengarkan Weng Pu, kepala Tai Daomen, berbicara tentang bagaimana Patriark Deng Zuo hampir menempatkan rumah harta karun sekte di rumah harta karun sekte untuk mengatur susunan pedang abadi ini beberapa tahun yang lalu. Para dewa teratas dievakuasi. Tapi meski begitu, seluruh susunan pedang tidak bisa ditata. Menurut kepala Weng Pu, jika kamu menjalankan formasi pedang abadi ini dengan seluruh kekuatanmu, kamu hanya dapat mengerahkan sekitar 40% dari kekuatan paling banyak. Tapi itu lebih dari cukup untuk membunuh Raja Alam Dongyu. Ini mengejutkan Su Yi. Jika Anda mengatakan demikian, formasi pedang abadi itu memang menakutkan, jauh dari sebanding dengan formasi terlarang tingkat Raja Dunia biasa. Meng Changyun berkata dengan bingung, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak perubahan drastis di kedalaman langit berbintang terkait dengan nasib Lixian? Mengapa harus saya tidak pernah mendengar tentang? Dia hanya meninggalkan kedalaman langit berbintang selama lebih dari setahun. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar perubahan drastis seperti itu di kedalaman langit berbintang. Saat ini, hanya kekuatan bintang raksasa yang jelas tentang variabel-variabel ini, dan berita telah diblokir untuk waktu yang lama, dan dunia tidak tahu sama sekali. Acai menjawab, bagaimanapun, perubahan drastis ini terkait dengan cara abadi yang legendaris, dan tidak pernah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Raksasa langit berbintang itu benci jika tidak bisa dimonopoli, siapa yang akan membocorkan berita? Dan NBSP. Rahasia semacam itu membuat Su Yi sedikit tercengang. Di kerajaan ilahi, dia telah melihat beberapa petunjuk terkait dengan kenaikan ke yang abadi. Saya juga belajar bahwa dulu sekali, jalan untuk menjadi peri terputus oleh bencana yang tidak diketahui dan aneh. Tapi saya tidak menyangka bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peluang yang terkait dengan Lixian akan muncul kembali di dunia. Apakah semua ini akan terkait dengan medan perang ekstrateritorial yang akan dimulai kembali dalam 3 tahun? Akankah jalan bulu yang dulu hilang muncul kembali di dunia? Su Yi mengingat banyak hal. Namun, semua perubahan drastis ini baru menunjukkan beberapa tanda,
dan hal-hal yang berkaitan dengan jalan keabadian baru saja terbuka. Achai berkata dengan lembut, beberapa tahun yang lalu, Patriark Deng Zhuo pernah berkata bahwa di tablet batu tertua Tai Daomen, ada catatan beberapa dan bulu ke dalam rahasia immortal. Menurut spekulasinya, ketika perubahan yang terkait dengan jalan abadi muncul di dunia ini, seluruh wilayah Dongsuan kemungkinan besar akan mengantarkan era baru. Setelah jeda, Achai mengucapkan kata demi kata, itu milik era kenaikan dan kultivasi. Berbulu dan mengolah makhluk abadi? Apakah jalan peri yang diisukan benar-benar ada? Meng Changyun terkejut. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan mengoreksi, jalan keabadian adalah jalan keabadian, dan jalan kenaikan adalah jalan kenaikan. Dia menjelaskan secara singkat tentang bulu dan keabadian. Faktanya, sangat mudah dipahami bahwa ujung jalan menuju langit adalah jalan menuju kenaikan, dan ujung jalan menuju puncak adalah ujungnya. Cara keabadian. Namun, dahulu kala, suatu kekuatan aneh yang tidak diketahui terjadi, yang memotong jalur dari jalur pendakian ke negeri dongeng. Sejak itu, negeri dongeng kembali ke negeri dongeng, dunia manusia kembali ke dunia manusia, jadi dan surga telah berlalu, dan tidak ada manusia peri di dunia. Meng Changyun kaget, dan ternyata sang master sudah mengerti rahasia bulu-bulu. Mata Keimei bersinar, dia menatap Suyi dalam-dalam, dan berkata, rekan Taois, apakah kamu masih berencana untuk pergi ke Tai Daomen sekarang? Masalah? Pergi. Suyi memikirkannya. Ketika dia belum menyadari ranah-ranah Dao, dia dapat membunuh Raja Ranah Kehidupan yang sama dan bertarung satu lawan satu dengan para Algojo dari alam kesatuan. Dan sejak ia menginjakan kaki di alam kerajaan, Raja biasa dari alam persatuan tidak cukup untuk dilihat, dan dapat dihancurkan dengan sekali jentikan. Dari sebuah jari. Belum lagi, dia sekarang berada di tahap akhir kehidupan yang sama. Menurut kesimpulan Suyi, kekuatan tempurnya saat ini mungkin tidak sebanding dengan pengamat di puncaknya. Tapi tidak sulit untuk membersihkan Cave Realm King itu. Sayangnya, hidung sapi tua Deng Zhuo tidak ada di sini. Jika tidak, Anda dapat mencobanya ketika saya tidak di sini. Apakah Taoisme orang tua ini membaik? Suyi menghela nafas. Menurut apa yang dikatakan Achai sebelumnya, Deng Zhuo meninggalkan Tai Daomen beberapa tahun yang lalu, dan dikatakan bahwa dia pergi ke daerah terlarang Feixian untuk mencari peluang. Harus saya katakan, ini sangat disayangkan. Kau benar-benar ingin melawan Deng Zhuo? Luar biasa. Deng Zhuo, raksasa teratas di kedalaman langit berbintang, keberadaan mitos, memandang semua lapisan masyarakat di langit berbintang, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengan dia. Suyi, bagaimanapun, adalah reinkarnasi dari penonton, bukan penonton di puncaknya. Ini membuat Achai sulit membayangkan di mana Suyi memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Deng Zhuo, makhluk antik tingkat fosil hidup dari alam kerajaan. Bukan hanya berkelahi, tapi menyelamatkan orang. Suyi berkata, Dia akhirnya melihat bahwa Suyi tidak bercanda, tetapi benar-benar berencana untuk pergi ke Tai Daomen untuk bertarung. Butuh bantuan saya? Bertanya. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Deng Zhuo tidak ada di sini, seluruh Tai Daomen naik turun. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah formasi pedang abadi. Itu saja. 2 hari kemudian, dini hari. Langit gerimis, gunung dan sungai rimbun. Suyi mengenakan jubah hijau, dan rambutnya yang panjang diikat dengan santai menjadi sanggul. Kali ini, dia bertindak sendiri dan meninggalkan Meng Changhe di kota Wanye. Tai Daomen. Sudah siap? Di sebuah aula, kepala sekolah Weng Pu sedang bermain dengan tulang binatang seputih salju. Seukuran tulang binatang dan telapak tangan, digiling menjadi bentuk pedang terbang, dan bersinar. Melaporkan kepada kepala sekolah, semua orang di sekte telah ditempatkan dengan benar. Selain itu, para tetua dan leluhur semuanya siap untuk berperang. Seorang pelayan tua melapor dengan hormat. Weng Pu mengangguk sedikit. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di luar aula. Mereka adalah seorang pria parubaya berjubah biru dengan sarung-sarung, seorang lelaki tua kurus dengan gaya abadi, dan kecantikan memukau yang diselimuti perhiasan.
Weng Pu tiba-tiba berdiri dan menyapanya, saya telah melihat 3 leluhur. Para pendatang adalah 3 barang antik lama dari alam gua yang sekarang duduk di Taiyi Daomen. Mereka sudah lama berhenti memegang jabatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengabaikan urusan dunia. Dan kali ini, untuk menghadapi reinkarnasi penonton, ketiga barang antik tua itu disiagakan dan datang sendiri. Apakah kamu pernah memasang cermin harta karun di langit? Jubah biru setengah baya bertanya. Dia memiliki janggut willow yang berkibar, mata phoenix merah, penampilan yang elegan, dan temperamen yang luar biasa. Airnya dingin. Basis budidaya jangka menengah Rana Dongyu, salah satu raksasa kendo terkemuka di alam bintang 1000 mesin, sejak dahulu kala, ia terkenal di semua lingkaran langit berbintang, dengan reputasi, Tanhan Realm, Lord. Melaporkan kepada leluhur, 24 harta langit telah didirikan. Selama Sui muncul dalam jarak 800 mil dari sekte kita, dia pasti akan ditemukan sesegera mungkin. Weng Pu berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Wosh! Suap penuh harta perunggu muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi tirai tipis bundar dengan jarak 3 kaki. Di tirai tipis, pemandangan pegunungan dan sungai yang luas tercermin, dan setiap detail terlihat. Dan, dengan rotasi cermin harta perunggu, Anda dapat melihat setiap sudut gunung dan sungai. Ini adalah cermin harta karun survei langit. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka memiliki nafas kultivasi, mereka akan segera tercermin di cermin harta karun survei langit. Bagaimana kabar kedua sandera itu sekarang? Xian Feng Daogu bertanya dengan lembut. Dia memiliki sosok tinggi, janggut dan rambut seperti perak, mata sedalam sumur kuno dan kolam dingin, dan gumpalan api hukum ungu berlama-lama di sekelilingnya, membuatnya kuat. Li Sunzhen. Dongyu Realm tahap selanjutnya. Di Taiyi Daomen, senioritas dan status Li Sunzhen lebih tinggi daripada Deng Zuo, fosil antik yang benar-benar hidup. Tidak apa-apa. Weng Pu Dao. Hanya sandera yang masih hidup yang berharga. Reinkarnasi dari penonton hanyalah reinkarnasi dari Tuhan, jadi kita harus berperang dan harus melakukan tindakan pencegahan total. Jika ini menyebar, dunia luar masih tidak tahu harus berbuat apa. Lihat kami. Wanita cantik berhiaskan perhiasan itu menertawakan dirinya sendiri. Dia memiliki sanggul tinggi, dan penampilannya yang anggun tiada taraf. Guling Yun. Basis budidaya jangka menengah alam Dongyu, juga merupakan leluhur alam gua termuda dari Taiyi Daomen. Hanya lebih dari 9.000 tahun sejak budidaya. Dibandingkan usia para raja alam gua lainnya yang sering dihitung dalam 10.000 tahun, Guling Yun memang masih muda. Perlu disebutkan bahwa dia adalah murid tertutup Deng Zuo. Meskipun kultivasinya tidak sebagus Li Sunzhen, kekuatannya tidak kalah. Ling Yun, ini tidak memalukan. Jika itu adalah raksasa kekuatan bintang di dunia, jika bertemu hal seperti itu, saya khawatir itu akan menjadi sama seperti kita, jangan berani diremehkan. Mata Sui Tianhan menjadi rumit, lagi pula, itu adalah reinkarnasi dari penonton. Li Sunzhen di samping juga sedikit mengangguk dan menghela nafas pelan. Jika kita adalah penonton dari periode puncak, kita cukup siap, itu akan sama dengan memukul batu dengan telur. Tidak diragukan lagi. Semakin seperti mereka generasi tua, semakin jelas penonton di puncak waktu, sungguh mengerikan eksistensinya. Untungnya dia bukan lagi pengamat masa lalu. Meski kekuatan tempurnya melawan langit, dia kini hanyalah seorang pemuda yang menginjakkan kaki di kerajaan raja. Sui Tianhan berkata sambil tersenyum, juga, sekarang Taiyi Daomen kita sudah berbeda dari masa lalu, dan kali ini kita telah membuat begitu banyak persiapan dan memenangkan kejuaraan berikutnya. 1. Penonton tubuh yang bereinkarnasi tidak lebih dari itu. Mata Li Sunzhen bersinar dengan cemerlang, dan berkata, memang, jika Anda dapat mengontrol makna mendalam dari reinkarnasi kali ini, itu pasti akan dipanggil untuk kita Taiyi Daomen. Ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tuanku ada di sini, aku akan senang melihat ini terjadi. Guling Yun terkekeh. Saat dia berbicara, kepala Weng Pu tiba-tiba berkata, 3 leluhur, dia ada di sini. Singkatnya, biarkan semua mata beralih ke tirai tipis yang diubah oleh cermin harta karun.
Saya melihat gerimis di gunung dan sungai, gerimis itu seperti kabut, dan seorang pemuda tampan muncul di antara gunung dan sungai dengan tangan di punggung. Jubah hijau berkibar, seperti tur santai. Lurus seperti peri di angkasa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.